Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febriani Jessica Melitanuba dari kelas C, Prodi Pendidikan Fisika. Saya akan menjelaskan tentang bahaya narkoba dan strategi pencegahannya. Berikut adalah dasar-dasar larangan narkoba. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang RAM, P4GN, dan prekursor narkotika, Peraturan Kepala BNN Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten Kota. Potret permasalahan narkoba di Indonesia disebabkan pertama, geografis yang terbuka menyebabkan narkotika mudah masuk dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Demografis yang sangat besar, 250 juta jiwa, menjadi pasar potensial peredaran gelap narkoba. Peredaran gelap narkoba bukan hanya menyasar orang dewasa, remaja, melainkan juga anak-anak. Minimnya fasilitas akses, stabilitas, layanan rehabilitasi pecandu narkoba, stigma THD, penyalahguna narkotika yang takut melaporkan diri, sistem penegakan hukum yang belum mampu memberikan efek jera pada penjahat narkoba, modus operasi dan variasi jenis narkoba yang terus berkembang, terdapat 41 jenis baru narkoba, lapas yang bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran gelap narkoba, kerugian akibat penyalahgunaan narkoba sekitar 63,1 triliun rupiah bersifat private dan sosial. Ancaman perkembangan narkoba jenis NPS 2019. Jumlah NPS tersebut akan terus berkembang dan diproduksi oleh sindikat narkoba internasional. Jumlah 74 NPS tersebut hanya merupakan jumlah yang ditemukan, bisa jadi lebih dari jumlah yang ditemukan. Siapapun yang terbukti menyalahgunakan jenis NPS ini akan menerima hukuman sebagaimana hukuman narkotika. Penerbitan peraturan ini untuk melindungi masyarakat diri dari penyalahgunaan narkotika termasuk jenis NPS. Ancaman cyber yaitu perkembangan teknologi informasi yang membuka ruang untuk menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk memproduksi ataupun mengedarkan narkoba lebih mudah, murah, dan tidak terdeteksi. Terdapat 3 yaitu surface web market, deep web market, dan crypto market. Jumlah penyalahguna narkoba, menurut laporan Badan PBB 2017, estimasi jumlah penyalahguna narkoba sebesar 255 juta, jumlah mati overdosis 520 orang per hari. Menurut hasil survei BNN dan UI 2017 di 34 provinsi, jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia sebesar 3,3 juta, mati overdosis 30 orang per hari yang tersebar di lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Karakteristik pecandu, 44,7% pecandu ganja, 44% mencoba narkoba baru, 65% pernah dipenjara, 25% pernah ditangkap, 20% pecandu adalah kurir, 25% pernah terlibat kejahatan, 29% pernah kecelakaan. Klarifikasi penyalahguna narkoba, 979.000 jiwa pengguna coba pakai, 776.000 jiwa teratur pakai, pecandu suntik 33.000 jiwa, pecandu non-suntik 1.519 juta jiwa. Penyalahguna narkoba berdasarkan pengelompokan, pekerja 59%, pelajar 24%, populasi umum 17%. Narkoba merupakan kepanjangan dari narkotika, psikotrika, dan bahan berbahaya lainnya, yaitu bahan zat yang dapat memengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang berupa pikiran, perasaan, dan perilakunya serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu golongan 1 hanya untuk perkembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi ketergantungan kuat, contohnya heroin, kokain, dan ganja. Golongan 2 pilihan terakhir untuk terapi ketergantungan kuat tetapi kurang dari golongan 1, contohnya morfin dan petidin. Golongan 3 sering untuk terapi ketergantungan lebih ringan, contohnya kodein. Psikotrika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat untuk psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotrika dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu golongan 1 hanya untuk perkembangan ilmu pengetahuan, tidak untuk terapi ketergantungan kuat, yaitu ekstasi, MDMA, dan LSD. Golongan 2 bisa untuk terapi, tetapi pilihan terakhir, ketergantungan tingkat tinggi, tapi kurang dari golongan 1, yaitu amfetamin, metilfenidat, atau Ritalin, dan metakualon.
Golongan 3 sering untuk terapi ketergantungan sedang, contohnya fenobarbital dan flunitrazepam. Golongan 4 untuk terapi ketergantungan dengan, contoh diazepam, clobazam, dan bromazepam. Zat adiktif lainnya yaitu bahan atau zat selain narkotika dan psikotrika yang dapat mempengaruhi psikoaktif tubuh manusia dan dapat menyebabkan kecanduan, diantaranya minum alkohol, zat inhalasi atau LIM, dan nikotin atau rokok. Jenis narkoba yang paling banyak digunakan yaitu ganja, sabu, dan ekstasi. Contoh narkoba: heroin, kokain, sabu, ganja, dan ekstasi. Proses terbentuknya ketergantungan narkoba. Pertama, kompromi, lalu diawali dengan coba-coba, kemudian dapat ditoleransi, lalu kebiasaan. Pemakaian menjadi sering akan meningkatkan, menjadi sering pakai tidak pula dipengaruhi atau sedang masalah. Puncaknya, tahap ketergantungan. Bila tidak dipakai, dia akan merasa sakau, kerusakan pada organ tubuh, kemudian dia akan meninggal. Ciri-ciri fisik orang pecandu narkoba: berat badan turun drastik, mata terlihat cekung dan merah, pucat, dan bibir kehitam-hitaman, tangan penuh dengan bekas bintik-bintik merah seperti bekas gigitan nyamuk, dan ada pada bekas luka, buang air besar dan kecil kurang lancar, malas dan sering melupakan tanggung jawab dan tugas rutinnya, sikap tidak peduli jauh dari keluarga, suka mencuri uang di rumah, sekolah, tempat pekerja, menggadaikan barang-barang berharga di rumah, selalu kehabisan uang, waktunya di rumah kerap kali dihabiskan di kamar mandi, kloset, gudang, ruang gelap, kamar dan tempat sepi lainnya, sering batuk dan pilek berkepanjangan, takut air, jika terkena air akan terasa sakit, karena itu mereka jadi malas mandi, bicara cadel, pelo, dan jarang sempoyongan, sering mimpi buruk, mengalami nyeri kepala, sendi-sendi, mengeluarkan air mata dan keringat berlebihan, sering menguap, dan sering berbohong, ingkar janji, dan berbagai macam alasan. Sangat sensitif, cepat bosan, membangkang bila ditegur dan dimarahi, emosinya naik turun, tidak ragu untuk memukul orang atau berbicara kasar pada anggota keluarga dan orang di sekitarnya, nafsu makan tidak menentu. Contoh nyata dampak penyalahgunaan narkoba yaitu halusinasi, disorientasi, dan overdosis. Terjadi penuaan dini dan rentan terhadap serangan penyakit, yaitu terjadi kerusakan gigi. Berikut adalah gambar-gambar pecandu narkoba. Faktor penyalahgunaan narkoba yaitu diri sendiri, lingkungan, keluarga, dan kelompok atau sindikat. Strategi dan kebijakan P4GN yaitu peran seluruh elemen bangsa dalam penanganan pecandu narkoba. Komitmen diri. Seluruh elemen bangsa bertanggung jawab dan berkomitmen menjaga diri, keluarga, kelompok, atau komunitas dan lingkungannya dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Regulasi anti narkoba, penerbitan regulasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di tingkat daerah, institusi, kampus, sekolah, dan lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Konsolidasi kekuatan seluruh elemen berupa pemerintah, swasta, dan masyarakat berkonsolidasi dan berkontribusi bersama mendukung penanganan narkoba secara masif. Bersih narkoba, mewujudkan lingkungan masyarakat, pemerintahan, tempat kerja, kampus, atau sekolah bersih narkoba. Deteksi dini, penyelenggaraan tes urin secara berkala di lingkungan instansi, organisasi, kampus, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kebijakan terhadap penyalahgunaan narkoba terdapat dua model pendekatan, yaitu voluntary dan compulsory. Lapor diri ke IPWL, di asesmen sebagai pecandu, direhabilitasi secara gratis dan tidak dituntut pidana, 2 kali dalam masa perawatan tidak dituntut pidana. Kalau compulsory, ditangkap petugas di asesmen TAT, yaitu tim asesmen terpadu, direkomendasi rehabilitasi, dituntut pasal rehabilitasi, dan ditetapkan atau diputuskan menjalani hukuman rehabilitasi. Kenyataan yang perlu diketahui apabila kita menggunakan narkoba. Yang pertama, menghilangkan kebiasaan atau ketagihan adalah perjuangan seumur hidup. Resiko kehilangan pekerjaan sudah ada di depan mata, mencoreng nama baik institusi tempat bekerja, anak dan istri terabaikan, keluarga berantakan, karir dan masa depan jadi hancur, dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja, menyebabkan kerugian material berupa institusi tempat bekerja, penggelapan uang perusahaan. Kemungkinan kambuh, relapse, mantan pecandu narkoba menjadi pecandu kembali sangat tinggi. Banyak korban narkoba yang menjadi penjahat atau pencuri dapat membiayai kebiasaan mereka menggunakan narkoba. Korban narkoba bukan saja membuat dirinya sendiri menderita, tapi juga keluarga, teman-teman, bahkan semua orang yang dicintainya ikut menderita. Terima kasih.